Kita juga menyaksikan Bang Rocky Gerung, mungkin saya ratusan kali nonton videonya bagaimana menggunakan istilah dungu, istilah tolol, istilah apa. Tapi tidak jadi masalah di hadapannya kan, menjadi masalah bagi orang yang di luar. Ya cuma ada bedanya tadi kalau di singgung Rocky Gerung, taruh dia bilang dungu segala macam, tapi bukan untuk orang yang di bawah strata sosial dia, tapi untuk yang di atas. Jadi kalau dia di bawah kita itu jadi bahan bulian, bahkan bahan olok-olok oleh orang yang di atasnya. Ini sifat manusia. Apa bukan gara-gara itu Gus Miftah, apalagi dia jadi utusan khusus presiden, enggak dengan lantang bilang orang goblok. Bahkan tadi yang saya kutip tadi, ketika dia dengan Sindan itu bilang lonte segala macam. Apa bukan gara-gara jumawa gitu? Sebenarnya itu kan sebuah retorika untuk kelezatan berkomunikasi. Kita juga menyaksikan Bang Rocky Gerung, mungkin saya ratusan kali nonton videonya bagaimana menggunakan istilah dungu, istilah tolol, istilah apa. Tapi tidak jadi masalah di hadapannya kan, menjadi masalah bagi orang yang di luar. Tidak masalah di audiensnya kan. Tapi orang yang tidak datang di tempat itu kemudian dia potong videonya di luar. Berapa banyak orang yang mencaci maki beliau gara-gara kalimat itu. Nah begitu juga Gus Miftah. Saya memang mengatakan bahwa ada kesalahannya di situ. Kesalahannya adalah satu, beliau tidak melihat bahwa sekarang sedang kemarau panjang. Dulu di Bandung pernah ada anak mahasiswa yang melemparkan satu puntung rokok. Dilemparkan, dia merasa biasa tapi 30 hektar hutan kebakaran. Padahal cuma puntung rokok. Mengapa? Karena waktu itu musim kering kemarau panjang, ada ditiup angin. Nah Indonesia ini sudah 10 tahun lebih kita sedang kemarau panjang karena masalah-masalah politik dan sebagainya. Bangsa ini sedang dikacaukan dengan pikiran masalah korupsi lain sebagainya. Kontroversi antara satu kelompok dengan yang lainnya. Ini belum sembuh sampai hari ini. Nah maka apapun yang dilemparkan, ditiup angin oleh kepentingan-kepentingan yang lain, dia akan membakar secara luas kemana-mana. Jadi saya katakan bahwa Gus Miftah kesalahannya ada, kita tidak mengatakan tidak salah, ada kesalahannya kurang tepatnya. Dia lupa siapa hari ini beliau dan dia mengira bahwa barangkali saat ceramah itu yang datang itu cuma yang di situ saja. Padahal hari ini pengajian di sini 1.000 orang yang datang, 10.000 orang yang datang. Tapi kamera yang kemudian mengakses ceramahnya itu membuat ceramah itu dihadiri oleh jutaan orang. Itu barangkali kita lupa. Ya cuma ada bedanya tadi kalau di singgung Rocky Gerung, taruh dia bilang dungu segala macam, tapi bukan untuk orang yang di bawah strata sosial dia, tapi untuk yang di atas. Sehingga ya beda nuansanya jadinya. Apa tidak lebih berbahaya menyebut dungu orang yang di atas? Justru untuk publik mendungu-dungukan orang di bawah itu yang terbalik. Kalau di atas itu orang juga punya kritik macam-macam kalau kita lagi di atas. Ya artinya gini Bang, bahwa yang kita hadapi adalah orang yang memang doyan dengan sajian itu. Doyan dengan sajian itu. Andai waktu misalnya Bung Rocky mengatakan si Adungu, si Anu Sontoloyo misalnya gitu kan. Itu dinisbatkan kepada orang yang punya jabatan lebih tinggi, kemudian dinarasikan, itu sangat lebih berbahaya. Karena menyangkut tentang negara. Mari kita kaji secara ilmiah, kalaupun beliau memang bukan Gus dalam pengertian yang kita pahami selama ini, maka tidak perlu juga kita rendahkan. Pinter ya pinter, apapun dia. Bahkan kiai juga di Jawa tidak semuanya ulama kan. Kiai Slamet juga kerbau itu di Solo. Kiai Calonarang juga keris, itu biasa saja. Jadi saya kira jangan beliau kemudian disebut dia bukan Gus, dia Gus palsu. Anda telah menghina orang. Memang Gus itu gelar dari Allah atau bukan? Biasa saja. Coba ya orang baik itu. Justru di situ problemnya. Noblesse oblige itu.
Itu masalahnya di situ kan. Justru karena orang baik maka dia akan ditagi secara radikal. Kan itu soalnya satu poin di situ. Tapi saya mau ambil poin yang juga tadi secara asumtif diucapkan oleh teman-teman. Bayangkan misalnya kalau Pak Prabowo akhirnya minta supaya jangan mengundurkan diri. Nggak ada soal, nggak ada problem nilai di situ. Yang jadi problem nilai kalau Gus Miftah mengatakan oke, saya terima permintaan Pak Prabowo. Di situ baru ada problem etik. Karena orang akan nilai kepentingan politik mengalahkan kepentingan moral. Kan itu soalnya kan. Jadi itu dasar kenapa kita mesti selalu kasih argumen di balik posisi-posisi kita tuh. Siapa yang mau bertaruh? Gus Miftah akan diminta oleh Prabowo untuk tinggal dan dia akan bilang saya memenuhi permintaan Pak Prabowo. Nah itu jadi busuk. Karena dia udah ambil the highest of public ethics, itu mundur. Udah. Tidak boleh dibujuk lagi. Kalau mau dibujuk diuji lagi moralnya tuh. Oh jabatan itu penting, nanti akan ada jabatan baru diberi pada dia. Harusnya Gus Miftah bilang saya merasa bersalah dan saya tidak mau lagi diminta dalam jabatan apapun. Itu yang namanya kemakrifatan maksimal. Udah dapat nggak dalilnya? Yang kedua ada nilai di situ pragmatisme yang juga dimanfaatkan oleh mereka yang menyumbang pada siapa namanya? Son Ajit. Apa motifnya? Dia playing God di situ. Lu kecil nih gue sumbang sama lu. Kan dia menghina juga sebetulnya kan. Kenapa memang kalau dia memilih untuk jadi penjual teh, kenapa you mesti angkat derajatnya? Dia pilih sendiri kok. Dan dia lebih mulia mungkin dari para penjual negara. Kan kita mesti berpikir radikal dalam soal-soal itu. Jadi mereka yang menyumbang juga harus di riset. Ini betul-betul menyumbang di dalam upaya untuk apa? Ya oke, bukan dari dulu kan ya bayar pajak aja lah, nanti suku pajaknya yang masuk ke Son Haji kan lebih gampang itu secara berpikirnya. Jadi pragmatisme ada di situ. Di dalam kasus ini juga ada patriarkisme. Gus Miftah secara tidak sadar di pikirannya, dalam pikirannya ada stok patriarki itu. Buat siapa? Yang nilai siapa itu? Ya bukan umatnya yang udah biasa dibercandain. Tetapi bagi mereka spektakel ini, mereka yang menonton melihat bahwa oh ada patriarkisme, ada feodalisme ya pada Gus Miftah ya. Itu yang menimbulkan heboh sebetulnya tuh. Secara teoritis begitu tuh. Ada misoginisme ketika menghina perempuan itu kan. Jadi kita juga hidup di dalam komunitarian ethics. Yang tidak mungkin kita bahas satu persatu. Oh ini nggak cocok di situ, ini cuma dicocok. Kan nggak bisa kita bilang bahwa ya itu yang tidak ada di situ ya jangan komentar. Lo itu public sphere. Kalau begitu, bahkan kalau Gus Miftah hanya bicara pada 2 orang, direkam oleh satu stasiun TV, Gus Miftah tahu dia bicara ke seluruh Indonesia. Kan itu mesti datang automatically dari dalam stok pikirannya kan itu. Jadi itu intinya tuh. Yang ketiga adalah soal di belakang ini ada semacam kultur besar kita yang harus kita mulai papas, yaitu kita tidak punya semacam komunitas yang mengolah argumen. Community of thought. Argumentative society. Akibatnya yang muncul duluan kemarahan itu. Sebelum menganalisa udah marah itu. Karena gak mampu berargumentasi. Saya kasih contoh agak cepat-cepat nih. Suatu waktu di Amerika ada heboh, kira-kira sejenis tuh. Rektor Harvard University namanya Lawrence Summers. Lawrence Summers ini sebelum jadi rektor Harvard, dia adalah menteri keuangannya Bill Clinton. Dia pensiun, selesai, dia jadi rektor di Harvard University, presiden Harvard University itu, namanya rektor.
Ini orang ahli matematik, bikin riset tentang hubungan variabel untuk melihat efisiensi itu. Satu waktu dia berkomentar begini, ada dosennya di Harvard yang mungkin mau nulis disertasi atau mengambil profesor, dia bilang begini, perempuan itu tidak mampu berpikir matematically. Lalu heboh di Amerika. Kalimat perempuan tidak mampu berpikir matematik. Sebelum dia terangkan bahwa dalam riset genetik memang laki-laki itu 10% di atas perempuan di dalam bidang matematik itu. Tetapi komunitas feminis Amerika tahu bahwa ini atau merumuskan bahwa ini adalah misoginis, membenci perempuan yang mau jadi ahli matematik. Kenapa begitu? Karena ada communitarian ethics, bahwa jangan sekali-sekali ucapkan sesuatu dengan berbasis gender. Walaupun itu riset akademis. Karena riset akademis tidak pernah final. Riset berikutnya bisa menerangkan bahwa laki-laki itu tidak punya kemampuan untuk menghasilkan kecerdasan bertahan, survive, karena hanya rahim perempuan yang mampu menghasilkan survival of the fittest itu. Jadi bahkan di dalam debat akademis masih dimungkinkan orang bertengkar, tetapi mengucapkan perempuan tidak mampu berpikir matematis di Amerika itu bukan hate speech. Orang bisa bebas ngoceh apa aja. Lawrence Summers nggak bakal dihukum kena pidana tuh. Lain kalau di Eropa. Eropa punya tradisi itu hate speech. Kenapa? Karena perempuan dulu pernah diasumsikan sebagai orang bodoh yang hanya bisa tinggal bersekutu dengan setan, jadi mak lampir, jadi witchcraft, jadi tukang sihir. Lalu dibakar di Eropa. Nggak ada tradisi itu di Amerika. Di Eropa Anda bicara tentang perempuan, Anda kena pidana. Di Amerika nggak ada pidananya. Tetapi di Amerika ada communitarian ethics. Orang akan melihat, do you speak gender equality, Mr. Lawrence Summers? Lawrence Summers tahu bahwa dia akan ditanya soal itu. Maka dia mengundurkan diri sebagai rektor Harvard. Jadi kita lihat bahwa banyak hal sebetulnya yang bahkan dibuktikan secara matematik, secara saintifik tidak bermasalah. Tetapi kemampuan kita untuk mengelola stok kalimat di kepala kita itu harus terjadi 0,0 sekian nanodetik sebelum dia diucapkan itu. Apalagi Gus Miftah adalah tokoh, itu soalnya. Jadi saya kira itu problemnya. Dan kita mau tagih sekarang sebetulnya. Yang lebih penting adalah Gus Miftah jangan terima kalau Prabowo minta lagi. Tapi kalau saya ucapkan ini, saya juga jadi patriarkis soal minta Gus Miftah. Jadi kita mau lihat misalnya apa argumen moral nanti dari Gus Miftah kalau dia menerima permintaan Prabowo untuk tidak mundur. Hanya itu yang bisa kita pakai untuk mengukur integritas seseorang tuh. Jadi di dalam penundaan ini kita tunggu aja. Yang kita nggak boleh tunggu adalah contoh dari Gus Miftah untuk mundurkan diri itu. Dan banyak betul menteri-menteri di kabinet Prabowo yang harusnya udah mundur lebih dahulu dari Gus Miftah.